Gear88 Official. Pada video kali ini kita berjudul semangat positif adalah kunci utama kesuksesan tim dan organisasi. Ya, karena semangat dalam bekerja itulah kunci kita dalam sukses di organisasi, dalam perusahaan. Seperti itu ya, mungkin kurang lebih judulnya. Oke, kita mulai aja. Menjaga semangat kerja penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kinerja individu dan tim di tempat kerja. Menjaga semangat kerja juga dapat membuat kita meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kerja, mendukung pertumbuhan karir, memperkuat kerja tim, meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik di tempat kerja. Ada beberapa cara atau tips yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan Anda semangat bekerja. Contohnya, yang pertama adalah tetapkan tujuan yang jelas. Menyusun tujuan yang jelas dan terukur akan membantu Anda tetap fokus. Tujuan yang konkret memberikan motivasi untuk terus maju dan mencapainya. Nah, salah satu tekniknya ada dengan menggunakan metode SMART. Apa SMART itu? Ya, kita bahas. Coba yang pertama adalah spesifik. Jadi tujuan kita dalam bekerja itu harus jelas, spesifik. Untuk hari ini kita mau ngapain? Contohnya seperti itu, spesifik, jelas. Lalu ada measurable, terukur. Kira-kira apa cara yang akan kita lakukan, misalnya gitu. Seperti itu ya. Kira-kira kita bisa ngukur kemampuan kita seperti apa, butuh orang berapa, butuh waktu berapa, gitu kan. Achievable, dapat dicapai. Nah, kita jangan membuat planning itu yang tidak mungkin kita capai, karena akan sia-sia. Makanya kita buat planning itu yang kira-kira kita bisa capai. Makanya ada planning jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Lalu ada relevan. Nah, ini sama relevan juga, mungkin ya kita harus relevan, kira-kira masuk akal nggak target kita, seperti itu. Lalu ada waktu, pasti kita biar nggak molor kerjaan kita, biar nggak terlalu lama nggak jelas, makanya harus ada waktu, harus efisien. Oke. Lalu yang kedua, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan hubungan antar anggota tim. Pastikan tempat kerja Anda nyaman dan mendukung produktivitas, seperti mengatur cahaya yang baik, meja yang rapi, atau bahkan mendengarkan musik yang menenangkan. Nah, teknisnya seperti itu biar kita nyaman bekerja ya di kantor. Lingkungan kerja yang nyaman juga termasuk budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif dengan menciptakan atmosfer yang mendukung komunikasi terbuka dan kolaboratif antar anggota tim. Selain tempat kerja yang nyaman, ya juga relasinya yang nyaman juga antar teman-teman kerja, antar atasan dan bawahan itu saling kolaboratif ya. Maka biar ternyata suasana yang nyaman di tempat kerja. Dengan lingkungan kerja yang nyaman, perusahaan tidak hanya akan mendapatkan produktivitas, tapi juga menciptakan suasana yang lebih sehat, menyenangkan bagi karyawan. Hal ini akan berdampak positif terhadap moral, kreativitas, dan retensi karyawan dalam jangka panjang. Oke. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan tim. Berinteraksi dengan rekan kerja atau tim akan menciptakan semangat bekerja sama dan meningkatkan motivasi untuk saling mendukung. Berikut ada beberapa cara untuk meningkatkan interaksi dengan rekan kerja. Ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, apalagi kita tidak di perusahaan yang ada banyak departemen yang saling mendukung, harus keterkaitan. Makanya kita tidak bisa bekerja sendiri, makanya harus ada kolaborasi. Oke ya, contohnya apa sih yang cara untuk meningkatkan interaksi dengan rekan tim? Pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka dan jelas. Lalu membangun kepercayaan dalam tim, lalu saling memberi apresiasi, ada aktif dalam rapat dan diskusi, lalu ada memberikan perbedaan dan pengelolaan konflik dengan bijak. Pengelolaan konflik, ya, namanya beda kepala, beda departemen, pasti akan ada beda pandangan. Itulah yang disebut konflik dan bagaimana cara kita untuk mengelola konflik dengan bijak. Oke, yang keempat, lakukan sesuatu yang menantang. Jangan ragu untuk mencari tantangan baru di pekerjaan Anda. Ini bisa meningkatkan rasa kepuasan dan memberikan pengalaman berharga yang memperkaya karir Anda. Berikut adalah beberapa manfaat jika Anda mengambil tantangan di tempat kerja. Misalnya,
Manfaatnya misalnya adalah meningkatkan leadership, lalu bisa melakukan problem solving yang baik, mengelola waktu dan prioritas, bekerja dengan tim yang berbeda. Oke, itu cara manfaatnya. Kelima adalah kita mempelajari hal baru. Menambah keterampilan atau pengetahuan baru dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberi Anda rasa pencapaian yang menyenangkan. Berikut adalah beberapa cara untuk menambah keterampilan atau pengetahuan baru di tempat kerja. Misalnya ikut pelatihan atau kursus, baca buku atau artikel, lalu terlibat dalam proyek lintas divisi departemen, bertanya atau berdiskusi dengan rekan kerja, memahami teknologi dan peringkat IT terbaru. Nah, yang poin A dan B itu ikut pelatihan dan kursus maupun baca buku, itu kita tidak bisa sepenuhnya bergantung dengan perusahaan. Mungkin ada perusahaan yang baik yang memberikan pelatihan ataupun kursus atau training pada karyawannya, tapi jika tidak ada ya kita harus inisiatif sendiri, kita mencari di luar sendiri. Apakah itu kita kursus berbayar ataupun yang free, banyak kursus, termasuk teman-teman menonton video saya ini adalah mempelajari hal baru. Mungkin seperti itu. Jadi membuka wawasan teman-teman, kita jangan hanya terfokus apa yang dari perusahaan saja, kita bisa mendevelop diri kita sendiri, misalnya seperti itu ya. Oke. Lalu yang ke-6, fokus pada hal yang positif. Alihkan perhatian dari hal-hal negatif dan fokus pada pencapaian serta hal-hal positif yang Anda lakukan. Fokus pada pencapaian dan hal-hal positif di tempat kerja sangat penting untuk menjaga motivasi, meningkatkan kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Berikut ada beberapa cara untuk fokus pada pencapaian dan hal-hal positif. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Fokus pada kemajuan bukan kesalahan. Berfokus pada solusi bukan pada masalah. Fokus pada apa yang dapat Anda kontrol. Fokus pada pengembangan diri. Nah, dengan fokus pada pencapaian dan hal-hal positif, Anda akan lebih termotivasi dan terhindar dari perasaan frustasi atau kelelahan. Fokus pada hal-hal yang membangun akan menciptakan energi positif yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan Anda di tempat kerja. Lalu selanjutnya adalah menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Beberapa cara efektif untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah menetapkan batasan yang jelas, jaga kesehatan fisik dan mental, ambil waktu untuk diri sendiri, belajar untuk mengatakan tidak. Oke. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda bisa menciptakan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi teman-teman harus balance ya antara kerja dan kehidupan pribadi. Lalu berikan penghargaan pada diri sendiri. Rayakan pencapaian-pencapaian kecil dalam pekerjaan Anda, baik itu dengan memberi penghargaan pada diri sendiri atau berbagi kebahagiaan dengan rekan kerja. Ya, misalnya kalau misalnya teman-teman dapat naik jabatan atau misalnya menyelesaikan proyek ya, seperti itulah contohnya. Jadi kita ya nggak pada salahnya sedikit-sedikit kita merayakan kecil-kecilan dengan sendiri ataupun dengan teman rekannya, dengan anak buahnya atau mungkin dengan keluarga seperti itu ya. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk merayakan pencapaian-pencapaian kecil dalam diri kita, yaitu hargai diri sendiri, memberi penghargaan pada diri sendiri. Lalu bagikan pencapaian dengan rekan kerja, tetapkan pencapaian harian, mingguan, dan tahunan, apresiasi pada tim. Gunakan pencapaian sebagai motivasi untuk tujuan berikutnya. Pasti kita jangan hanya puas pada itu saja. Jadikan keberhasilan kita yang ini untuk keberhasilan kita ada tahap berikutnya, seperti itu ya. Lalu ciptakan rutinitas pagi yang positif. Nah, ini saat kita berangkat kerja itu kita harus menciptakan rutinitas positif pagi-pagi itu sebelum bekerja. Langkah penting untuk memulai hari dengan semangat, produktivitas, dan energi yang tinggi. Beberapa langkah untuk menciptakan rutinitas pagi yang positif adalah misalnya bangun pagi dengan konsisten, lakukan olahraga ringan, sarapan sehat, tentukan tujuan hari ini. Lalu dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menciptakan rutinitas pagi yang positif dan memberi energi untuk menghadapi hari dengan lebih baik, sehingga memberikan dampak positif pada kehidupan Anda. Oke.
ambil istirahat secara berkala. Mengambil cuti secara berkala adalah cara yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Berikut adalah beberapa alasan dan tips tentang bagaimana dan mengapa Anda harus mengambil cuti secara berkala. Namun pastikan ya, sebelum teman-teman mengambil cuti, kerjaan teman-teman sudah beres semua agar teman-teman cutinya lebih relax, lebih enjoy gitu ya. Oke. Ini ya pentingnya mengambil cuti berkala yang pertama itu. Lalu agar kenapa? Agar mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Jadi dalam setahun kita dikasih cuti, ya itu harus kita manfaatkan baik-baik. Tujuan apa? Agar kita mengurangi stres kerja dan meningkatkan produktivitas kita. Yang kedua, tipsnya nih, tips untuk mengambil cuti. Yang pertama adalah rencanakan cuti secara bijak, dan kedua, jauhkan diri dari pekerjaan saat cuti. Makanya tadi saya bilang, yang pertama, selesaikan dulu kerjaannya agar saat cuti teman-teman tidak diganggu oleh kerjaan. Cuti bukan hanya tentang liburan, tapi juga tentang memberi waktu untuk istirahat dan memulihkan energi agar bisa bekerja dengan baik lagi, gitu kan, lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke, sampai sini teman-teman dapat insight apa nih? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Setelah mendapatkan pemaparan dari saya, mungkin teman-teman ada masukan atau mungkin ada pengalaman pribadi atau mungkin punya cara sendiri, silahkan bebas di kolom komentar. Kesimpulannya adalah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mempertahankan semangat kerja adalah ya, pertama tadi menetapkan tujuan yang jelas, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kolaborasi dengan tim, melakukan sesuatu yang menantang, mempelajari hal baru, fokus pada hal positif, menjaga keseimbangan kerja dan pribadi, memberikan penghargaan pada diri sendiri, menciptakan rutinitas yang positif, dan mengambil istirahat atau cuti secara berkala. Itu mungkin ya kesimpulannya yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah bagaimana agar kita tetap semangat dalam bekerja, karena kita bukan robot yang terus hanya bekerja saja. Mesin pun bisa konslet ya, bisa overhead juga kalau dipaksa untuk kerja terus. Makanya kita sebagai manusia harus ada life-nya ya, life balance-nya antara kerjaan dan kehidupan pribadi. Ciptakan suasana kerja yang nyaman agar kita lebih produktif, pada akhirnya kita akan produktif. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe NGR 88 Official. Jika perlu, jika merasa teman-teman bermanfaat video saya, boleh di-share juga silahkan. Lalu jangan lupa di LinkedIn saya Ahmad Nugraha, boleh di follow, boleh di like juga di post yang saya posting di sana. Oke, mungkin dari saya sih itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.